Hai semuanya, hari ini aku mau ngejelasin secara singkat apa itu cluttering. Cluttering adalah permasalahan bicara dengan kecepatan yang tidak normal. Terkadang, cluttering juga memiliki artikulasi yang tidak jelas, bahkan sampai suku kata yang hilang. Yuk cari tahu lebih dalam tentang cluttering. Nggak ketukar, gini deh cara bedainnya. Kalau gagap, biasanya ada pengulangan bunyi, suku kata, atau bahkan berhenti total waktu mau ngomong. Mereka aware banget sama kesulitan bicaranya. Tapi kalau cluttering, biasanya cenderung cepat dan seringkali nggak sadar kalau omongannya tuh nggak jelas. Jadi kuncinya adalah kecepatan dan kesadaran diri. Karakteristik cluttering. 1. Kurangnya variasi nada dan intonasi. 2. Kurangnya kesadaran terhadap ketidaklancaran. 3. Ritme bicara yang tidak teratur. 4. Kesulitan mengorganisir pikiran saat berbicara atau misartikulasi. 5. Kesalahan tata bahasa. 6. Jeda yang muncul saat berbicara tidak sesuai. 7. Susunan kalimat yang tidak tepat. Berikut merupakan aspek-aspek yang terbagi dalam cluttering. Ada aspek yang pertama yaitu bahasa yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama aspek ekspresi yang mana kalimat yang disampaikan kurang tepat. Yang kemudian ada bagian kedua yaitu sintaksis atau tata bahasa yang kurang tepat. Dan yang terakhir adalah pemilihan kata dan kesulitan menemukan kata yang tepat. Yang kedua adalah aspek bicara, di mana penderita cluttering memiliki masalah pada artikulasinya, di mana penderita memiliki pengucapan bunyi-bunyi bahasa yang tidak jelas dengan konsonan dan vokalnya dihilangkan bahkan diganti. Yang ketiga yaitu suara atau voice. Monoton yaitu nada suara seringkali datar dan kurang bervariasi, tanpa intonasi yang memadai untuk menekankan makna atau menyampaikan emosi. Lalu yang kedua, penurunan volume di akhir ucapan. Volume suara dapat menurun drastis di akhir kalimat, membuatnya sulit dipahami. Yang ketiga yaitu kualitas suara. Meskipun tidak selalu, namun beberapa individu dengan cluttering mungkin menunjukkan kualitas suara yang kurang jelas atau tegang. Yang keempat ada irama dan kelancaran. Yang pertama ada kecepatan bicara yang tidak teratur. Kecepatan bicara yang dapat berubah secara tiba-tiba. Yang kedua ada burst of rapid speech. Periode bicara yang sangat cepat seringkali muncul di tengah kalimat atau ucapan. Yang ketiga ada jeda yang tidak tepat. Jeda bisa terjadi di tempat yang tidak semestinya dalam kalimat dan mengganggu alur bicara. Yang keempat ada penggunaan kata-kata pengisi yang berlebihan seperti anu, gitu deh, sering digunakan secara berlebihan. Yang kelima ada revisi dan pengulangan frasa. Individu mungkin merevisi kalimat atau mengulang frasa secara tidak teratur. Yang keenam, ada kurangnya kesadaran terhadap ketidaklancaran. Seringkali pembicara tidak menyadari bahwa bicaranya tidak lancar atau sulit dipahami. Oke, teman-teman, walaupun di sini penelitian lebih lanjut itu masih sangat diperlukan untuk memahami dan mengetahui dasar neurologis dari penderita cluttering. Namun di sini saya akan bacakan beberapa aspek neurologis yang terkait dengan cluttering. Yang pertama ada basal ganglia. Area basal ganglia ini berperan penting dalam mengatur kecepatan dan kelancaran gerakan, termasuk gerakan berbicara. Selanjutnya ada korteks prefrontal medial. Area korteks prefrontal medial ini termasuk presuplementary atau motor area, terlibat dalam perencanaan motorik dan inisiasi dalam berbicara. Lalu yang ketiga ada korteks premotor lateral. Area ini juga terlibat dalam perencanaan dan pemrograman gerakan motorik, termasuk berbicara tentunya. Lalu yang keempat ada cerebellum atau otak kecil. Nah, cerebellum berperan dalam koordinasi gerakan dan keseimbangan, termasuk koordinasi otot-otot berbicara. Lalu yang kelima ada konektivitas neural. Penelitian tentang perbedaan dalam konektivitas antara berbagai area otak pada individu dengan cluttering masih terbatas. Namun, gangguan dalam jaringan saraf yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan bicara kemungkinan berperan. Nah, oke teman-teman, untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa simak baik-baik video yang akan kami tampilkan ini. Baik, selamat sore sebelumnya Iqbal. Selamat sore Mas Banu. Perkenalkan saya Banu dan hari ini saya akan mewawancarai Anda terkait dengan tugas matkul cluttering yang akan kami bahas. Akhir-akhir ini sedang ada kesibukan apa, Mas Iqbal?
Udah 3 minggu belakang ini sedang praktek klinik Mas Banu. Oke. Sebelumnya izin bertanya Mas, apakah Mas itu pernah dapat semacam koreksi atau mungkin teguran dari orang-orang terkait dengan cara bicaranya Mas? Banyak banget Mas. Nah, Sering Mas. apa saja tegurannya Mas? Kadang itu teman-temanku sering bilang kalau ngomong itu kayak bahasa Indonesianya kayak Kecepatan. kumur-kumur, ya kayak kumur-kumur. Kecepatan dan nggak jelas. Bukan nggak jelas dalam maksud tujuannya, tapi dalam ngomongnya kurang jelas. Oke. Sebelumnya, apakah ada anggota riwayat keluarga yang seperti ini, Mas? Atau mungkin hanya Mas saja? Tidak ada. Tidak ada. Bapak ibu saya, kakak saya, dan setahu saya keluarga saya itu kalau bicara normal semuanya, dan kebetulan saya sendiri yang di rumah ini yang cadel Mas. Berarti Masnya ada cadel Mas ya? Iya Mas, ada Mas. Oke. Nah, terkait dengan apa yang saya bilang tadi itu, sebenarnya Mas itu ada semacam gejala cluttering Mas. Jadi cluttering itu ketika Mas berkomunikasi dengan lawan bicara Mas itu ngomong dengan ritme yang tidak teratur, sehingga apa yang Mas ngomong itu artikulasinya menjadi tidak jelas. Jadi kadang-kadang lawan bicara pun kebingungan terhadap apa yang Mas maksud gitu. Nah, itu gimana Mas? kenapa? Itu gimana maksudnya? Jadi maksudnya itu misalnya Mas itu pengen berkomunikasi, misalnya mau pergi kemana, jalan-jalan ke Klaten atau ke Umbul gitu. Mas itu ngomong tapi dengan kecepatan Mas itu, dengan artikulasi Mas yang tidak teratur, sehingga kesannya bicara Mas seperti orang kumur-kumur, seperti itu Mas. Oh, Nah, oke. ini saya juga ada semacam tes untuk mengetahui Masnya apakah dengan gejala-gejala yang Masnya bilang tadi dengan teguran juga. Jadi ikuti instruksi saya. Jadi nanti Mas dalam satu tarikan nafas, nanti Mas akan mengucapkan sebuah kata yaitu pataka selama 15 kali. Aku suka ini yo. Anjay DNR. Ya siap. Aku ini aja. Sudah siap Mas Iqbal? Siap Mas Banu. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Silakan dimulai. Pataka. Ya, siap. Ya, sebenarnya sudah cukup Mas. Sering menemui kesulitan nggak Mas setiap berkomunikasi dengan orang itu? Mas itu sadarnya mulai kapan? Oke ya, kalau sadar sih mungkin saat kecil tuh belum sadar ya Mas, namanya anak kecil. Mungkin sadar itu ya saat SMA, kuliah, karena kalau mungkin kan saya juga anak organisasi ya Mas. Mungkin kalau bagi orang lain, kalau saya ngomong itu, saya ngomong biasa itu bagi orang lain kecepatan, tapi kalau saya ngomong saya lambatkan tuh bagi saya sendiri tuh kok ngomong saya lambat, tetapi yang didengarkan orang lain tuh ya kayak orang normal ngomong itu kayak gitu, tapi bagi saya itu bukan sangat lambat, lebih lambat daripada kalau saya ngomong seperti biasa yang menurut orang lain itu ngomong saya kecepatan, seperti itu Mas. Pertama kali ditegur orang kayak, Mas ini kok kamu ngomongnya kecepatan gitu? Kalau untuk pasnya sendiri sih saya lupa ya Mas, tapi SMA udah mulai banyak teman-teman yang ngomong kalau ngomongku itu kecepatan. Dan kalau aku lambatin, bagiku sendiri tuh omonganku malah jadi lambat, tapi bagi orang lain tetap itu ngomong yang benar itu kayak gitu. Oke, baik Mas. Oke, mungkin Mas, terima kasih Mas sudah menjadi sukarelawan dalam tugas yang akan kami kerjakan juga dengan wawancara ini. Terima kasih juga sekali lagi, dan semoga kita bisa bertemu kembali ya Mas ya. Ya Mas Banu, terima kasih Ya, juga. sama-sama. Terima kasih ya Mas Iqbal. Ya. Dari hasil wawancara itu dapat disimpulkan bahwa kecepatan berbicara si Iqbal ini tidak ada faktor dari lingkungannya. Karena di keluarga Iqbal sendiri hanya Iqbal yang memiliki kebiasaan berbicara secara cepat.
Kemudian Iqbal ini sudah berbicara secara cepat dari kecil. Namun dia baru mulai sadar ketika dia mulai memasuki SMA, ketika teman-temannya menegur cara bicara Iqbal yang terlalu cepat dan tidak jelas. Alasan Iqbal berbicara secara cepat itu karena standar kecepatan berbicara Iqbal dengan kita itu berbeda. Menurut Iqbal bicara dia normal, tetapi menurut kita bicara dia terlalu cepat. Sedangkan menurut kita berbicara kita normal, menurut Iqbal cara berbicara kita itu terlalu lambat. Namun walaupun seperti itu, Iqbal masih bisa memposisikan diri dia di forum formal untuk mengontrol dirinya dalam menjaga kecepatan berbicaranya. Ini menjadi bukti nyata bahwa orang dengan cluttering dapat mengontrol kecepatan bicaranya ketika itu dibutuhkan.